Baik, Shalom. Uh, Sukacita sekali bisa berada bersama dengan Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa di episode yang ke-67 hari ini. Shalom, Bung Jeff Stanley. Tuhan memberkati dan sukacita jadi bagian hidup kita. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Sahetapi, ya. Tuhan memberkati dan Ibu Mona Sahetapi. Selamat Ibu Mona untuk kelahiran cucu tercinta. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Dan shalom juga untuk Ibu Nanan Lohi yang sudah join bersama dengan kita hari ini. Bapak Yosef Laberi, Tuhan memberkati. Pak Simon Samu-Samu, selamat bergabung. Tuhan memberkati dan shalom juga buat Ibu Mariska Elizabeth Sahuleka. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Baik, selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Titi Was yang sudah boleh berjoin dengan kita di hari ini. Baik Bapak Ibu, melanjutkan pembicaraan kita from Manasye to Ephraim. Artinya inilah berbicara tentang dua putra dari Yusuf dan dua nama anaknya Yusuf yang dia dapat dari pernikahan dengan Asnat di Mesir. Dua nama ini menggambarkan perjalanan kehidupan Yusuf yang berat dan kemudian bagaimana Tuhan tolong dia dan Tuhan meluputkan dia dari berbagai proses hidup yang saya sebut itu proses hidup yang pahit, ya. Nah, memang itu tidak enak sekali. Masuk di dalam proses itu tidak enak. Nah, karena kita pun tahu bahwa Tuhan itu suka dan menyukai proses. Nah, karena dengan proses kita semakin hari semakin dimatangkan. Nah, menarik untuk kita belajar tentang tokoh Yusuf hari ini. Nah, kisah Yusuf mengungkapkan bagaimana keturunan Yakub menjadi satu bangsa yang tinggal di Mesir, ya. Pemicunya itu kelaparan salah satu. Nah, karena dengan kelaparan akhirnya mereka menyingkir ke sana, bukan? Dan kita tahu sejarah dan cerita itu, bagaimana Tuhan mempersiapkan Yusuf jauh sebelum kelaparan itu. Dan memang Tuhan itu punya rencana tuh luar biasa banget. Dan seperti beberapa kali saya katakan bahwa jangan pernah melihat Tuhan bagian per bagian, tapi coba lihat Tuhan tuh secara menyeluruh. Ada sisi-sisi tertentu di mana saudara rasa hidup itu menjadi berat, tapi di sisi lain saudara rasa segala sesuatu tuh enteng dan mudah dan gampang dilewati. Nah, waktu pada masa susah itu, masa sulit itu, paling sering kita dapati bahwa kenapa Tuhan meninggalkan saya? Padahal dia nggak tinggalin tuh. Karena kita cuma fokus kepada bagian yang sulit. Tapi kita tidak pernah, bahkan mungkin melupakan apa yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Dan ingat selalu bahwa untuk ada di level berikut, Anda perlu melewati yang namanya ujian. Selamat bergabung untuk Ibu Evi Pati Peluhu dan Ibu Fani Hursepuni. Tuhan memberkati, dan Ibu Mei Tabaleku. Menarik untuk kita belajar hari ini. Nah, bukan Mesir, ya, bukan Mesir yang kasih makan keturunan Yakub, tetapi Yusuf yang kasih makan Mesir. Nah, kita diciptakan untuk misi yang besar. Kita diciptakan untuk agenda Tuhan yang besar. Nah, memulainya dari mana? Proses yang tidak mudah, bukan? Tapi itu baik bagi hidup kita. Ingat baik, setiap pukulan yang datang pada waktunya membersihkan lubuk hati. Setiap tekanan yang datang selalu menghasilkan kemurnian, bukan begitu? Nah, dan ketekunan-ketekunan yang kita lewati dalam kehidupan kita justru membuat kita semakin hari semakin tough, kuat untuk hadapi setiap situasi-situasi sulit. Nah, Yusuf punya perjalanan ini berat banget, tapi justru di dalam situasi dan perjalanan Yusuf inilah kita tahu dan mengerti bahwa wow, Tuhan bermain begitu cantik dalam kehidupan seorang manusia.
Nah, Kejadian pasal 37 kita dapat menyorotinya sebagai waktu perikopnya, judul perikopnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan di sanalah kita dapat mengerti bahwa seperti Tuhan mempersiapkan keturunan Abraham untuk bakalan masuk kepada kisah keluaran dari bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu tidak mudah sekali lagi. Nah, keluarga, artinya keluarnya Israel dari perbudakan dari tanah Mesir ini, itu sudah mulai muncul ketika Kejadian pasal 37. Konflik keluarga, konflik adik kakak begitu ya. Karena Yakub condong hatinya kepada Yusuf, kemudian kebencian muncul dari saudara-saudaranya dan Bapak Ibu tahu cerita itu. Nah, kisah ini juga menyoroti kesetiaan Yusuf terhadap Allahnya. Ini paling keren. Setia. Banyak cara yang dipakai Allah untuk melindungi dan mengarahkan hidup Yusuf demi kebaikan orang lain. Asik kan Tuhan itu? Nah, banyak cara. Saya pun mengingatkan semua kita di tempat ini bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menjelaskan agendanya kepada kita. Tuhan selalu punya banyak ide. Nah, kebanyakan dari kita mencoba melihat ide Tuhan dari sisi kita. Anda bakalan mengalami banyak putus asa di situ. Nah, justru ketika ketidakmampuan kita dalam melihat, disitulah kemampuan Allah melakukan yang namanya penetrasi. Nah, Alkitab berkata justru dalam kelemahan, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna dan nyata. Dan kalau Bapak Ibu dan saya merasa diri masih kuat, sesungguhnya kita sedang menutup pintu untuk melihat kuasa Tuhan dengan cara yang tidak biasa. Nah, justru dengan saudara, saya pakai kata ini, justru dalam kelemahanmu, disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dan bagus banget kalau saudara sering banyak berlutut. Dengan berlutut kamu bisa lihat mujizat Tuhan. Nah, kisah Yusuf menekankan kebenaran bahwa sekalipun yang benar menderita di dalam dunia yang jahat dan tidak adil, pada akhirnya maksud Allah bagi orang benar akan menang. Ini yang keren Bapak Ibu. Kita tahu bahwa semua orang memulai sesuatu itu nggak bagus. Bukan nggak bagus. Banyak orang memulai sesuatu tuh bisa saja dalam kondisi berat, bisa saja dalam kondisi bahagia dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan ke depan ini akan ada kesulitan-kesulitan akan terjadi. Bukan berarti kita harus tinggalkan Tuhan, bukan? Justru disitulah kita lihat bagaimana Tuhan berperan penting bagi kehidupan kita. Nah, mari kita lihat ini. Kejadian 37 ayat 35 dikatakan, sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun ke dalam mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Nah, dunia orang mati itu dipakai kata Sheol. Nah, demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi ceritanya, kalau saudara baca Kejadian pasal 37, ceritanya itu mereka menjual Yusuf. Lalu kemudian sekarang Yusuf sudah posisi dalam perjalanan menuju ke Mesir. Nah, yang saya menjadi sorotan saya di sini adalah kata Sheol itu. Nah, kata Sheol itu di dalam Perjanjian Lama itu ditulis 66 kali. Kata Sheol itu, dunia orang mati, ditulis 66 kali. Nah, di dalam konteks bahasa Inggris, artinya ditulis dalam bahasa Inggris itu 55 kali. Nah, yang diartikan sebagai kuburan. Nah, kemudian 6 kali sebagai kematian. Nah, menariknya di mana? Kenapa saya sodorkan kata ini? Karena di dalam ayat 35 dari pasal 37 kejadian ini, kita menemukan bahwa Yusuf Yakub dihibur nggak mau. Iya toh? Kemudian dikatakan dia berkabung. Dan sampai aku turun mendapatkan anakku dalam dunia orang mati. Kalau boleh diterjemahkan itu seperti hukuman. Nah, nanti saya jelaskan bagi saudara. Nah, lihat. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Berarti tahun-tahun Yakub diisi dengan air mata. Tahun-tahun hidupnya diisi
dengan yang namanya kesedihan. Dia nggak bisa melupakan Yusuf. Dan kata Seol di situ menjelaskan kepada kita secara umum dalam konteks perjanjian lama adalah memandang Seol sebagai tempat hukuman setelah kematian. Nah, dalam ayat 35 ini, Yakub merasa bahwa dirinya berada di bawah hukuman Allah. Nah, karena itu dia menolak untuk dihibur. Tidak ada bukti, dengar, tidak ada bukti atau disebutkan Yakub mencari Allah ketika Yusuf diambil darinya. Di dalam ayat 35 tadi kita tidak temukan maka Yakub mencari Tuhan. Enggak. Tapi justru kita dijelaskan dia pengen turun ke dunia orang mati. Nah, Anda bisa bayangkan satu hari kemarin saya lihat di Facebook ada satu keluarga kehilangan putranya. Lalu mamanya bilang begini, dalam tangisan mamanya ngomong begini, biarkanlah aku mengikuti anakku. Anaknya meninggal nih, waktu peti lagi diturunkan ke liang kubur, mamanya teriak dan terekam oleh video itu ya. Biarkan aku turun bersama dengan anakku, aku gak bisa hidup tanpa dia. Nah, saudara bisa bayangin bahwa kira-kira saya mencoba untuk menggambarkan kira-kira Yakub tuh menangis tuh model kayak begitu tuh. Meratapnya tuh kayak begitu. Nah, ingat baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada istilah kata itu ratapan. Kitab ratapan. Gitu. Nah, para peratap. Gitu. Nah, di zaman itu orang yang meninggal, keluarga yang meninggal biasanya para peratap itu datang untuk meratapi jenazah. Gitu. Nah, ini menarik Bapak Ibu lihat. Itu sebabnya saya sangat mengerti apa yang dialami oleh Yakub ya, gitu. Karena beberapa konteks perjanjian lama pun menjelaskan kepada kita seperti itu. Karena saking cintanya dia kepada anaknya, kepada putranya Yusuf, sehingga kalimat ini muncul. Ya toh? Sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Ya, nah, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam terjemahan bahasa Inggris 55 kali ditulis dalam arti kuburan. Artinya Yakub sedang bilang begini. Biar aku menangis, biar aku meratap. Biar aku berkabung sampai hari matiku. Sampai aku dikubur dan mendapati putraku. Anda bisa saking cintanya kepada Yusuf gitu loh. Nah, saya ngerti banget bahwa seseorang ketika ditinggali, ditinggali oleh orang tua, ditinggali oleh putra, kekasihnya, anaknya, atau apa karena meninggal dan sebagainya, saya bisa merasakan itu karena saya merasakan kehilangan mama kan waktu mama meninggal gitu. Nah, saya bisa rasa itu. Kadang itu tidak bisa dilukiskan dengan ucapan, tapi hanya bisa menangis, meratap dan berkabung. Nah, kalau kita dapati ketika ketika si Daud mendapati bahwa putranya meninggal waktu dia melakukan kejahatan dengan Batsyeba, dia meletakkan abu, bahkan imam-imam meletakkan abu, mereka berlutut dan tidak makan minum. Saudara bisa bayangin itu, berarti Yakub ada di dalam level seperti itu juga. Nah, kita bisa baca itu dalam berbagai versi dari kehidupan tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab soal kematian ini. Nah, dikatakan bahwa tidak ada bukti atau tidak disebutkan Yakub mencari Allah ketika Yusuf diambil dari hidupnya. Siapa yang menjauhkan Yusuf dari ayahnya? Saudara-saudaranya sendiri. Kemarin saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa banyak situasi hidup yang terjadi di dalam Alkitab, penyebabnya tuh datang dari orang dalam sendiri. Konflik-konflik itu terjadi karena dari orang dalam.
Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Bukan dari orang luar, orang dalam. Nah, kita tahu betul bahwa orang dalam di mana? Bukan orang dari luar Taman Eden, orang dalam Taman Eden yang membuka peluang untuk kejahatan masuk, kan begitu. Nah, kemudian apa? Kain dan Habel, pembunuhan terjadi. Saya pernah singgung itu, bukan? Kita belajar itu. Nah, kemudian anak yang hilang, Lukas pasal 15. Nah, sekarang kita dapati bahwa Yusuf, saudara-saudaranya yang dijual. Mereka jual Yusuf. Nah, ini membuktikan bahwa keluarga, kalau kita nggak urus baik-baik, akan menjadi masalah bagi kita. Dan coba saudara lihat baik-baik. Ya. Tidak didapati bahwa Yakub mencari Allah ketika dia mendapati bahwa Yusuf meninggal berdasarkan kabar dan berita dari saudara-saudaranya. Sampai Yakub mendapatkan putranya kembali dalam pengertian gini. Aku tunggu sampai aku mati dan mendapatkan putraku. Aku akan berkabung sampai aku mendapatkan putraku. Dan ini berat. Ini cinta Yakub kepada Yusuf ini berat banget. Berat dalam pengertian gini, dia sangat mencintai. Jadi jelas sekali ada perbedaannya banget. Perbedaannya banget. Nah, kemudian dikatakan ini. Ini saya cerita secara garis besar saja begitu ya buat Bapak Ibu. Nah, kemudian dibilang gini, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini saya masuk di topik yang lain lagi. Nah, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 45. Ini ceritanya Yusuf sudah di Mesir dan udah jadi penguasa, lalu kelaparan datang membuat saudara-saudaranya datang membeli gandum dari Yusuf. Nah, di dalam pasal 45 ayat 26 dikatakan, mereka menceritakannya kepada Yusuf. Mereka menceritakan kepada siapa? Kepada Yakub. Ini situasi ini kepada Yakub. Artinya, berarti jarak antara waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya itu sampai dia menjadi orang ternama di Mesir itu puluhan tahun. Dan Anda bayangkan, Yakub masih menunggu putranya, bakalan dia hidup. Nah, dari Kejadian pasal 45 baru kita tahu bahwa Yakub ini sangat mengasihi putranya Yusuf. Coba lihat baik-baik Bapak Ibu. Mereka yang dimaksud adalah saudara-saudara Yusuf. Oke? Mereka menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup. Saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf menyampaikan kepada Yakub ayah mereka, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu informasi dari saudara-saudaranya. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Saudara tahu pengertian kata dingin? Menjadi mati rasa. Gitu. Jadi semua informasi yang datang dari saudara-saudara Yusuf itu tidak mempengaruhi hatinya. Karena Yakub sangat mengerti anak-anaknya. Dingin yang dimaksud itu mati rasa. Mati rasa apa? Pendengaranku tertutup untuk semua ocehan-ocehan kamu. Jadi dia sudah nggak percaya lagi sama saudara-saudaranya Yusuf, anak-anaknya sendiri. Nah, lihat. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Nah, Anda bisa bayangkan, hidup satu rumah, tapi Yakub tidak percaya anak-anaknya. Ingat baik, seorang ayah sangat mengerti dan mengenal anak-anak mereka, anak-anaknya. Sifat, karakter, perbuatan dia sangat mengerti. Tingkah laku, pola pikir, cara pandang, cara menjelaskan, cara duduk, cara makan. Dia sangat pahami betul ini siapa yang sedang dia berhadapan. Nah, Yakub sangat mengerti siapa anak-anaknya dia. Jadi waktu mereka kasih informasi bahwa Yusuf masih hidup, dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Mereka juga yang membawa jubah yang diolesi dengan darah kambing dengan alasan bahwa pembunuhan telah terjadi, Yusuf dimakan binatang buas. Mereka yang membawa pesan kematian kepada Yakub bahwa putra Yusufnya meninggal, mati. Kemudian mereka yang sama berkata bahwa Yusuf masih hidup.
Saudara bisa bapak bisa bayangkan apa yang ada di benaknya Yakub, gitu. Apa kira-kira yang bisa ada di benak Yakub? Lu orang bilang puluhan tahun lalu dia sudah mati. Sekarang kamu datang dengan pesan dia masih hidup. Kamu gila itu. Kamu bisa bayangin. Kamu tipu saya. Kamu hidupkan saya dalam lintasan tipuan. Kamu bawa masuk saya di dalam agenda kesedihan dan perkabungan. Kenapa you datang dengan pesan-pesan kehidupan seperti ini? Sementara beberapa puluh tahun yang lalu you bilang dia sudah mati. Bagaimana aku bisa percaya dengan omonganmu? Puluhan tahun aku menanti-nanti dan menunggu putraku. Di mana? Di mana dia? Gitu. Nah, Anda bisa bayangkan, saya bisa berpikir Bapak Ibu, berarti saudara-saudara Yusuf ini, mereka jago dalam menyimpan rahasia. Ngeri. Berarti mereka nih satu kelompok yang begitu punya daya tangkap, daya cerna, pokoknya kerjasama luar biasa. Bagaimana mereka tutup penipuan ini dari ayahnya. Sampai terbuka beberapa puluh tahun yang lalu. Bayangin coba, rahasianya ditutup. Bahwa mereka yang jual putranya. Nah coba lihat, di ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ini, dia semakin yakin, dengar, dia semakin yakin, Yakub semakin yakin. Ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah. Nah, dengar kata ini. Maka bangkitlah. Itu kata yang tepat itu. Bangkitlah. Waduh. Dengar, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Untuk informasi saja yang datang dari orang yang pernah membenci dan menjual kamu, mereka nggak yakin. Tapi perlu ada bukti, saksi yang mengirimkannya dari orang yang kamu cintai. Dengar kalimat 27, ayat 27 dibilang, dilihatnya kereta yang dikirim oleh putranya Yusuf untuk menjemputnya. Itu langsung jelas. Itu jelas sekali. Itu jelas banget. Itu sangat jelas. Nah, makanya saya mau bilang, jangan menaruh hatimu di atas ucapan-ucapan kebencian orang. Jangan percaya kepada ucapan-ucapan orang yang menjatuhkan dan melumpuhkan kamu. Dengar, Anda perlu lihat bukti dari orang yang mengasihi kamu. Jangan yakin, dengar, jangan terlalu yakin dengan ucapan manusia. Karena ucapan manusia perlu diuji. Itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara. Ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Bayangkan saudara, dia kirim kereta. Nah, sama halnya kalau di zaman sekarang dia kirim apa? Dia kirim pesawat. Dia kirim tiket pulang pergi. Dia kirim akomodasi, fasilitas dia siapkan. Untuk siapa? Yakub. Saudara dengar baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Maka bangkitlah. Aduh, itu kata yang paling saya sukai. Maka bangkitlah. Nah, kata Ibrani untuk bangkit artinya cayah. Cayah itu artinya apa? Menghidupkan kembali. Aduh, revive. Anda bisa bayangkan, dihidupkan kembali Yakub. Siapa yang menghidupkan papanya? Yusuf. Kereta datang. Wah, anak Tuhan Yesus. Anda bisa bayangin, dengar baik. Dia menghidupkan kembali papanya bertahun-tahun lamanya. Aku hidup di dalam perkabungan. Bertahun-tahun lamanya. Aku hidup di dalam kesedihan. Air mata ada di ranjangku. Atau kalau aku teringat akan dirimu Yusuf. Aku diwarnai dengan semua yang namanya buram di masa depan ini. Tapi ketika aku melihat kereta yang kamu kirim, aku melompat dalam kebangkitanku. Engkau putra yang telah menghidupkanku kembali. Keren banget. Nah, dengar, saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menyembuhkan setiap kamu yang terluka. Dengar. Dikatakan gini. Maka bangkitlah kembali semangat. Dengar. Maka bangkitlah kembali semangat. Nah, kata semangat
Kata semangat itu diambil dari kata ruah. Ruah itu diterjemahkan roh atau jiwa, nafas. Yusuf seperti memberi nafas baru bagi papanya. Yakub, aku kirim nafasmu kembali. Yakub, aku kirim yang terbaik. Aku kirim kereta untuk menghapus perkabunganmu. Aku kirim kereta untuk menghilangkan kesedihanmu. Aku hapus air matamu. Kesusahanmu telah kuambil. Dan kuhidupkan kamu kembali, Papaku. Saudara dengar baik. Hari ini anak-anakku, anak-anak muda dimanapun Anda berada, bahkan yang menyaksikan program ini. Jangan bikin malu-malu orang tuamu. Kerja yang benar, melayani yang benar, hidup yang benar. Kirim kereta bagi orang tuamu. Kereta yang saya maksud ini apa? Kirim kebahagiaanmu. Kirim prestasimu, kirim talentamu. Kirim pencapaianmu. Kirim itu. Kalau papa mamamu sudah kehilangan seperti bagaimana anak-anakku ini? 99, 10, 10 nakal semuanya. Yusuf sudah mati. Hei, mari saya kasih tahu. Buat segala sesuatu. Kirim yang terbaik dari hatimu kepada orang tuamu. Saya suka dengan Yusuf punya cara ini. Dia kirim kereta. Saudara dengar baik, kereta untuk zaman dulu itu mewakili identitas dirimu. Oh my God. Anda bisa bayangkan saudara kalau kamu berhasil. Orang tuamu kan gak minta banyak, men. Coba tanya semua orang tua di planet bumi ini. Mereka gak minta banyak, men. Mereka cuma pengen tunjukin. Di mana yang bisa papa banggakan. Mana yang bisa mama banggakan. Kirim kereta. Nah, karena dilihat ini, ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf, Mama Mia, aduh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap anak-anak muda yang dengarkan program ini, maksimalkan potensi terbaik kamu. Mungkin kamu pernah diejek, dibully, kamu dilupakan, kamu dihianati, terserah apa bentuknya. Tidak peduli dan tidak penting. Mungkin kamu lewati proses disiplin yang memberatkan kamu, dagingmu mati, bla 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 dan sebagainya. Nggak peduli. Tapi selama kamu masih hidup, kamu harus kirim talenta, prestasi, potensi terbaikmu, maksimalkan itu. Dan kirim bagi orang tuamu. Mereka pengen lihat apa yang mereka lahirkan, apa yang mereka doakan menjadi nyata dalam tindakan waktu kamu balik. Men, semua orang tua pengen lihat anak berhasil. Saudaraku yang diberkati, dengar ini. Saya suka kata itu, bangkitlah. Itu diambil dari kata Hebrew, yaitu cahaya. Cahaya ini menghidupkan kembali, my goodness. Itu Yakub tadinya masa-masa perkabungan bertahun-tahun, puluhan tahun. Bagaimana dia bangkit dalam sekejap ketika dia melihat kemampuan, identitas, kapasitas yang Yusuf kirim. Sebenarnya kereta itu menjelaskan kepada Yakub begini. Papa, naikin apa yang aku punya prestasi ini. Kendarailah prestasiku, Papa. Biarlah kau menjadi bangga di situ. Yakub naik keretanya, pergi kemana? Ke Mesir. Ikut siapa? Putranya. Adalah kebahagiaan kalau lihat orang tua, adalah kebahagiaan bagi orang tua kalau melihat putra-putrinya berjalan dalam otoritas, berjalan dan tahu bagaimana memaksimalkan potensi terbaik dia. Nah, kembali ke sini. Yusuf untuk kembali, nah dilihatnya kereta dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. 28. Kata Yakub,
Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Aduh Tuhan Yesus. Ini keren banget, dengar. Kata Yakub, cukuplah itu. Itu maksudnya apa? Maksud kata cukup itu apa? Cukup Yakub. Cukup Yusuf. Kereta yang kamu kirim itu cukup menjelaskan bahwa kamu masih menunggu Papa. Itu cukup untuk menjawab pergumulanku selama ini. Itu cukup. Cukup Yusuf, keretamu yang kamu kirim itu cukup untuk menjelaskan bahwa kamu, aku tunggu-tunggu dari dulu. Yusuf. Gila, keren banget ini Tuhan tuh. Ini Yusuf, ini saya nggak tahu dia punya hati ini terbuat dari apa Bapak Ibu. Ini hatinya kok manis banget ini Yusuf ini. Nah, kata Yakub, cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya. Aduh, ini sudah. Saudara, saya mau kasih tahu, ini sudah saudaraku, ini sudah. Nah itu. Ini sudah. Saya mau cerita buat anak laki-laki saya. Saya mau cerita tentang anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya, dia tipe laki-laki yang diam dan tenang, tapi otaknya jalan. Ini anak cerdas. Nah, si Koko, kita panggil dia di Koko di rumah. Di sekolah dia dipanggil Ray. Nah, Ray artinya Yehova adalah sahabat. Nah, menarik dari anak saya laki-laki ini, ingat baik anak saya tidak sempurna. Tapi mereka mau hidup di dalam ketaatan, itu buat saya itu hadiah. Nah, jadi waktu pertama kali kami ke Amerika, waktu 5-6 tahun lalu kami tiba di Amerika, lalu kemudian 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, dia wisuda high school. Sorry. Sebelum high school itu middle school. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa anak saya ini diam, tenang, dan dia tidak mau merepotkan. Dan orangnya sedikit cuek begitu. Nah, nggak terlalu pusing banyak. Dia orangnya apa adanya, tidak bukan seorang laki-laki seperti Ambon yang neces begitu. No, dia santai, tenang, tapi berpikir gitu. Dia wisuda, kan kita dapat undangan orang tuanya. Dia tidak bawa pulang buat kita. Dia nggak bawa pulang. Terus saya tanya, kok kapan kamu wisuda? 2 hari lagi. Loh, kita nggak dapat undangan ya? Dapat, tapi Koko sudah kasih ke orang lain. Loh, saya marah, men. Marah saya. Saya bilang, kamu tahu nggak? Kita ini baru datang. Kita tuh pingin tahu dan pingin merasakan wisuda di Amerika tuh kayak apa sih? Gitu. Nah, seperti apa wisudanya di Amerika ini? Untuk middle school ini, kita pengen tahu sebagai orang tua. Anak saya cuek-cuek, men. Saya bilang gak bisa. Naik mobil. Kita ke sekolah. Ke sekolah, men. Masuk. Ketemu gurumu. Minta undangannya. Ulang. Minta. Bilang papa dan mama mau hadir. Datang undangan. 2. Kita datang. Udah kita foto, dia udah wisuda, bla 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 bla. Terus saya pulang. Saya bilang gini. Kamu mesti dengar. Kebahagiaan orang tua adalah bisa melihat anaknya wisuda, selesai pendidikan. Itu sudah. Ya, dia diam-diam saja, tenang-tenang. Tapi memang karena dia jiwanya nggak suka diekspos, nggak suka yang wow begitu. Itu laki-laki saya tuh, anak laki-laki saya. Nah, high school pun begitu. Waktu di high school juga, wisuda. Dia bilang begini, wah, sisi lain ada untungnya juga pandemik ini, Papa. Kenapa? Iya, supaya kita nggak perlu wisuda pusing-pusing, ikut acara, bla. Dia tipe orang bukan begitu, men.
datang duduk hadiri dengar. Enggak, dia enggak suka yang kayak gitu. Nah, dia orangnya to the point, jelas, akurat, tajam dan terpercaya. Nah, udah kita ikut wisudanya satu orang jaga jarak karena pandemik dan sebagainya. Nah, saya pikir dia berubah, men. Ternyata memang anak saya ini dia tenang, diam, tapi pasti. Itu terbawa sampai kepada dia join dengan militer ini. Nah, waktu dia join militer, dia nggak kasih tahu, dia nggak kasih jelas. Oke papa, nanti mama saya akan sekolah, blak, 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 blak. Saya akan selesaikan, blak, 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 blak. Dia cuma menjelaskan garis besar. Tapi waktu wisuda dan hari-hari wisuda, dia nggak pernah kasih tahu. Tahu tiba-tiba, dia kirim foto. Sudah selesai pendidikan ini. Dia kirim lagi, sudah selesai pendidikan ini. Dia kirim lagi, sudah selesai pendidikan ini. Semua pendidikan ini saya sudah dapat sertifikat. Saya bilang ini anak misterius banget. Dia nggak pernah ngomong apa-apa begitu. Tahu tiba-tiba dia sudah selesai. Tahu-tahu dia sudah ditambahi. Tahu-tahu itu foto sudah masuk. Udah dikirim. Sudah wisuda. Udah selesai. Jadi ternyata saya mulai mengerti waktu saya baca kisah Yusuf ini. Saya mulai lihat Yakub tidak dapat surat apa-apa dari Yusuf. Bahkan ya kasusnya beda tuh jalan. Ingat baik kalimat saya pertama tadi, cara Allah untuk memberkati kita tuh beda-beda. Nah, cara Tuhan membawa putra saya juga beda-beda. Nah, saya bisa mengerti, ini kenapa kok nggak pernah kasih tahu wisudanya kapan, terus kita hadir gitu. No. Tahu tiba-tiba sertifikat sudah datang di rumah Bapak Ibu. 3 kali wisuda dia seperti itu. Kirim sertifikat tanpa kita tahu dia wisuda kapan. Tahu-tahu sertifikat datang dikirim kantor pos. Bahkan tahu-tahu tiba-tiba foto muncul di WA grup kita. Koko sudah selesaikan pendidikan ini bla 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 bla. Saya bilang ini anak misterius banget. Tapi saya menikmati dalam pengertian ini. Dan dia mengerti itu bahwa dia punya. Nah, karena dia pernah ngomong ke saya begini. Ini anak laki-laki saya nih. Papa, saya nggak suka kasih tahu sesuatu yang belum pasti. Saya pengen ada di tangan. Baru saya bisa ngomong ke papa. Bilang, ini gila. Ini keren, ini model begini nih. Saya bilang, nyo, jaga diri baik-baik ya. Ini Amerika nyo, ini Amerika gitu. Jangan terlalu banyak dekat-dekat dengan nona-nona nyo, gitu. Nona-nona di sini banyak yang berani-berani no. Ini nona-nona di sini semua pasukan perang, jadi kamu mesti hati-hati. Oke. Nah, ya itu sekilas info. Jadi saya baca ini, saya tuh mencoba untuk menerawang dari sisi anak laki-laki saya ini. Nah, lihat. Kata Seol ini, Daud menggunakan kata Seol ini. Dibilang ini, Daud dengan jelas menunjukkan bahwa Seol adalah tempat tujuan orang-orang fasik, jahat, dan kafir. Nah, Anda bisa bayangin coba, kata itu dipakai oleh Yakub. Karena di dalam konteks umum perjanjian lama, kata Seol ini lebih kepada hukuman, ya, tempat hukuman setelah kematian. Nah, karena bagi Yakub, perginya Yusuf dari penglihatannya itu sama dengan hukuman Tuhan bagi dia. Nah, Mazmur 9 ayat 18, orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Jadi waktu Yakub menggunakan kata Seol ini, Yakub sedang menempatkan dirinya bahwa dia sedang mengalami hukuman Allah. Karena kematian Yusuf putranya. Tetapi di sisi lain, kita lihat bagaimana Daud, ketika Daud meninggal, Daud mengharapkan akan tinggal selalu di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Mazmur 23 ayat 6 dikatakan begini,
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, itu adalah bahasa-bahasa orang yang benar. Bahwa waktu mereka meninggal, mereka bakalan kemana. Gitu? Nah, Salomo bersaksi juga. Amsal 15 ayat 24. Ini kita masih bicara tentang Seol, dunia orang mati nih. Kalau dalam konteks bahasa Inggris lebih banyak menggunakan diterjemahkan kuburan ya. Nah, lalu dibikin Amsal 15 ayat 26. Jalan kehidupan orang yang berakal budi itu bijak, berbudi, bijaksana ya. Jalan hidup orang berakal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Ya. Jadi untuk Salomo, orang yang berhikmat jalan hidupnya ke atas. Ayahnya Daud mengatakan bahwa ketika aku meninggal nanti aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang saya bilang. Kalau di dalam perjanjian lama 66 kali digunakan kata Seol. 55 kali diterjemahkan sebagai kuburan. 6 kali sebagai kematian. Nah, jadi di dalam konteks perjanjian lama, kalau kita bicara tentang Seol, Seol artinya tempat hukuman setelah kematian. Jadi ketika Yakub mendengar informasi dari anak-anaknya bahwa Yusuf diterkam binatang buas, bahasa itu yang dipakai. Aku akan turun di dunia orang mati untuk mendapatkan putraku. Nah, itu seperti hukuman gitu. Nah, tapi di sisi yang kemudian dijelaskan oleh Daud dan Salomo bahwa mereka semua punya kerinduan bukan ada di Seol tapi ada di mana? Kehidupan yang di atas dan tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, oke. Yang kemarin saya berbicara tentang berbuah melalui penolakan. Ya toh? Nah sekarang berbuah melalui tuduhan palsu. Sadap. Nah, Yusuf mulai makmur dalam rumah tangga Potifar. Sekarang Yusuf sudah ada di rumah Potifar. Ya. Sudah ada di rumah Potifar. Dan dikatakan bahwa prestasinya mulai terlihat. Yusuf seperti kepemimpinannya mulai dilatih di rumah. Kepemimpinannya mulai dilatih di hadapan segelintir orang. Sebelum Tuhan bawa dia kepada dimensi yang lebih besar. Jadi Yusuf ini adalah kepemimpinan yang buat saya cukup sempurna. Kenapa? Karena dia mulai memimpin di rumah. Nantinya kita ketemu dia memulai memimpin di penjara. Kemudian kita mendapati dia akan memimpin satu bangsa. Jadi dia memimpin keluarga, dia memimpin orang-orang yang kacau balau di penjara. Sampai kepada dia pimpin rajanya sendiri. Nah ini menarik untuk kita belajar. Lihat. Dikatakan ketika dia di rumah Potifar. Nah kita tahu bahwa Potifar ini adalah sosok yang benar-benar dibanggakan oleh Mesir. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Potifar membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa Yusuf ke situ. Nah, kemudian didapati di ayat 2. Tuhan menyertai. Nah, ini asik nih. Dalam Kejadian pasal 39, dari ayat pertama sampai ayat 23, Bapak Ibu kalau baca, kita menemukan kata ini. Tuhan menyertai Yusuf. Ada berapa kali? 4 kali. Wow. Ya. Dan kita tahu, nah saya baca buat saudara. Kejadian 39 ayat 2.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dengar, saya kasih tahu, kualitas tidak bisa disembunyikan. Kualitas akan selalu hadir kapan saja dan di mana saja, dan selalu akan terlihat oleh orang-orang yang berkualitas juga. Nah, lihat. Maka dilihat tuannya, siapa? Potifar, pengawal raja, melihat Yusuf, bagaimana orang ini berhasil dalam semua yang dia kerjakan. Di ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Nah, ini sudah di penjara lagi nih. Nah, di dalam pasal yang sama ada 4 kali. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Cuma kalimat sederhana, disertai Tuhan. Endingnya apa? Berhasil. Ini kelas sekolahnya Yusuf. Nah, menariknya apa? Karena Yusuf menghormati Allahnya. Allah menghormati Yusuf. Nah, mereka yang takut akan Allah dan mengakui dia dalam segala hal memiliki janji Allah untuk meluruskan semua jalan bagi mereka. Barang siapa yang mengakui Tuhan, kepadanya jalan diluruskan. Agendamu selesai, agendamu beres. Kenapa? Kamu menyertakan Tuhan. Disertai Tuhan itu cukup. Dengar baik, disertai Tuhan itu cukup menjelaskan. Kamu disertai Tuhan itu cukup bikin orang-orang yang benci kamu tutup dalam mulut. Gitu. Mulut mereka akan terkatup dan tertutup. Disertai Tuhan, bukan dengar. Tapi juga saudara harus ngerti, di dalam Kejadian pasal 39 ini, disertai Tuhan, Tuhan sertai kita, bukan jaminan bahwa kita bisa luput dari rayuan dan tekanan hidup dan yang namanya tuduhan palsu. Bisa dimengerti. Orang yang berjalan di dalam kebenaran pun bukan berarti dia terlepas dari bentuk rayuan, tuduhan palsu, difitnah, dibully, diejek. Nah, saya mengingatkan Bapak Ibu semua. Justru waktu Anda dan saya hidup benar dengan Tuhan, justru itu adalah ladang yang empuk untuk Anda dihujani dengan berbagai persoalan hidup. Kalau Anda hidup biasa-biasa, tidak ada persoalan yang terlalu memberatkan Anda. Tapi kalau Anda hidup di dalam kebenaran, persoalan akan datang mendatangimu silih berganti. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan kebenaran, Tuhan menjanjikan kepada orang yang benar adalah kasih setiaku baru setiap pagi. Apa alasan untuk kamu meninggalkan Tuhan? Nggak ada alasan. Kenapa? Karena setiap pagi Tuhan sodorkan yang baru. Dengar baik. Tuhan tidak punya stok yang lama. Tuhan tidak punya barang bekas bagimu. Yang ada adalah fasilitas terbaik dari Dia. Kasih setianya baru setiap pagi. Dia nggak kasih kamu kasih yang 2-3 hari yang lalu. No. Baru setiap pagi. Itu yang saya bilang. Tuhan punya kasih setia baru setiap pagi. Nah, menarik untuk kita belajar di sini Bapak Ibu, selalu ingat ini. Disertai Tuhan bukan jaminan bahwa kita tidak bisa luput dari rayuan atau godaan. Justru kamu disertai Tuhan, godaan makin banyak. Justru kamu disertai Tuhan, justru tekanan hidup makin banyak. Kenapa kamu? Makanya Asaf di pasal 73 dari Mazmur. Kenapa orang-orang jahat ini mereka hidup seperti diberkati? Lalu Tuhan perlihatkan kepada Asaf, you lihat dong, mereka ada di tempat yang licin. Nah, itu yang saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, kalau dibicara tempat licin, nanti saudara ingat trotoar yang di Ambon lagi. Orang-orang pada jatuh kepleset semua karena musim hujan, toh. Waduh, itu saya bingung juga tuh sama trotoar ya.
Nah, gitu ya. Nah, baik, saudara. Kembali ke sini. Nah, coba lihat ini. Istri Potifar, ya, istri Potifar, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Nah, Anda bisa bayangin, orang yang disertai Tuhan di dalam Kejadian pasal 39, 4 kali disertai Tuhan ditulis. Berarti ini laki-laki berjalan di dalam penyertaan Tuhan luar biasa. Keren banget ini Yusuf ini. Nah, Yusuf digoda setiap hari, men. Disertai Tuhan, godaan tambah banyak. Halo, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Suamimu takut Tuhan. Anda harus jaga dia di rumah baik-baik. Kenapa? Karena begitu dia keluar, dia menjadi mangsa iblis. Wah, bahkan saya mau kasih tahu, saudara. Siapapun di sini tidak kebal oleh dosa. Dengar, saya pendeta. Pendeta itu di gereja. Tapi saya hidup hari-hari sebagai suami. Saya hidup hari-hari sebagai bapak yang membesarkan putra-putri. Pendeta di gereja, tapi di luar saya masyarakat. Saya rakyat biasa. Saya sama dengan Anda. Di gereja kita cuma beda di fungsi. Nah, tapi mari saya kasih tahu. Bukan berarti saya kebal. Karena saya pendeta, saya kebal dosa. No. Makanya saya perlu tiap hari membunuh keinginan saya, bunuh keinginan daging. Loh, saudara tahu saya tinggal di Amerika. Jarimu bisa nakal, bisa mengerti nakal. Ya. Jarimu ini loh, bisa nakal. Bayangin coba saya pegang handphone, muncul gambar aneh-aneh. Coba lihat, mau entah itu iklan, mau entah itu film-film durasi singkat. Saudara bisa bayangin. Nah, saya di kamar seorang diri, tidak ada anak-anak, tidak ada istri. Saya sendiri di kamar. Yang ada cuma Tuhan Yesus dengan Fenisima tahu. Nah, coba bisa bayangin coba. Kalau saya kasih mati hati nurani saya, nah loh. Nah, itu yang saya mau ingatkan Bapak Ibu. Ini istri Potifar ini memang, aduh, saya minta maaf kalau saya pakai kata itu, gatal. Nah, coba lihat, dikatakan ini, istri Potifar dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Nah, segala miliknya, dengar, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dengar baik. Sudah disertai Tuhan, manis sikapnya, dan elok parasnya. Ya tuh, bagaimana Tante Potifar sing patah-patah? Tante Potifar patah, men. Patah. Tante Potifar nggak kuat tahan. Ini Tante kalau di Amerika, Tante Potifar di Amerika ini summer ini jalan pakai bikini di pantai, di rumah. Ini Tante kurang bahan. Mungkin juga pada musim-musim itu Tante sudah usir para penjahit keluar dari rumah kali ya. Kalian semua keluar. Gitu. Kalian keluar semua. Coba suruh lihat itu. Nah, oke. Kembali ke sini. Elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Mama mia, itu kata yang dipakai, birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini perempuan ini. Oke, dengar baik. Ini kita bicara tentang istri Potifar. Oke. Nah, lihat. Di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dengar, Yusuf segera situasi ini, ia menghadapi pelecehan seksual yang konsisten di tempat kerja. Dengar, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Ingat baik bapak-bapak Anda yang ada di tempat kerja. Waktu Anda masih menjadi pegawai biasa, Anda dipimpin oleh pemimpinmu, Anda masih pulang ke rumah on time.
Keluar jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Begitu Tuhan mulai promosi dan dapat posisi dan jabatan yang bagus dengan pendapatan yang mumpung, yang bagus, yang oke banget, fasilitas yang mendukung, Anda mulai pulang bukan jam 5 sore, jam 7. Kemudian Tuhan mulai percayakan lagi yang lebih banyak lagi, kemudian Anda pulang jam 12 malam. Dengan alasan ada ibadah unit atau retreat. Sembarangan aja. Nah, meeting di mana-mana katanya. Meeting apa jam 12 malam? Nah, oke lah, saya tidak peduli lah. Apapun alasan saya mau kasih tahu. Mari kita bertobat Bapak Ibu. Oke? Nah, Dylan. Segera ia menghadapi pelecehan seksual yang konsisten di tempat kerja. Nah, di Amerika ini orang bekerja tuh ada shift 1, shift 2, shift 3. Nah, shift 1 itu biasa start pagi, pulang sorean. Nanti shift 2 sorean, pulang tengah malam, bla 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 dan sebagainya. Nah, bagi Bapak Ibu atau kemudian shift 3 tuh dari tengah malam pulang pagi hari. Nah, saya mendapati berdasarkan pengamatan saya, orang-orang yang bekerja beda shift di sini di Amerika, ini situasi Amerika. Beda shift, sering ketemu istri jarang. Gitu. Mereka ketemu istri cuma waktu mereka mau keluar, berpapasan gitu. Istri masuk, suami keluar kerja. Suami pulang, istri keluar kerja, jarang ketemu. Nah, saya mengajarkan untuk selalu punya waktu dengan istri dan anak-anak. Kenapa? Jangan sampai pekerjaanmu tutup matamu bahwa di rumah ada wanita dan anak-anak yang sah menunggu kamu. Nah, lihat baik. Yusuf digoda tiap hari di tempat kerja. Nah, lihat. Kemudian kita dapati begini. Dia memegang, gitu. Di ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ingat baik kata itu, dia memegang. Kata Hebrew, bahasa Yunani itu jelas, memegang. Memegang itu memegang itu dari kata Ibrani itu taphas. Nah, taphas ini, mari kita lihat pelan-pelan. Sebanyak Yusuf, pelan-pelan kita bahas ini. Sebanyak Yusuf berusaha untuk tidak berbicara jahat, tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan, dan tidak terlibat dalam kejahatan, istri Potifar tidak akan bantah atau sangkal. Nah, dia istri Potifar meraih dan mengambil. Dalam bahasa konteks Ibrani, taphas itu berarti memegang atau merebut. Mamayo, itu kata tuh merebut. Mamayo. Ini perempuan ini memang Oke, dengar baik, saya tidak bicara gender di sini dalam pengertian ini. Kalau saya bicara perempuan berarti konteks kita bicara tentang istri Potifar ya. Jangan sampai ibu-ibu semua tersinggung di sini. Pak Pendeta ingat ya, saya ibu-ibu yang baik di rumah ini, oke? No, saya tidak bicara ini. Tapi saya bicara spirit Potifar ini ya. Coba lihat. Mana tadi? Nah, taphas berarti memegang, merebut. Dengan arti kedua dari apa? Menggenggam untuk memegang. Nah, seperti aplikasinya. Aplikasi adalah aplikasi dari kata tapas ini seperti seseorang memegang pedang. Bisa dimengerti? Ini seru. Tapas ini, kata ini seperti seseorang memegang pedang dan menggunakannya sebagai senjata. Saudara, ya dari kata ini kita sudah bisa nih mengerti. Ini orang ini artinya dari pengertian kata tapas ini kita sudah bisa ngerti. Maksudnya dari penjelasan ini kita ngerti.
ini berarti ini orang ini parah. Nah, dengar baik. Kata yang dipakai adalah dia memandang dengan birahi. Itu berarti, maaf nih ya, itu Yusuf bukan cuma di hati, tapi sudah lewat ubun-ubun, kepala so panas. Darah su mengalir, su terkonsentrasi pada satu titik. Itu berarti sudah parah itu. Nah, berarti istri ini, waduh ini perempuan ini dia boleh. Nah, sisi lain saya tidak menyalahkan istri Potifar. Tapi saya juga berpikir, ini Potifar yang sesungguhnya suami mungkin tidak memberikan dia sentuhan-sentuhan yang berarti mungkinkah? Iya toh? Nah, sudah nanti kita bahas itu lain-lain waktu lah. Tapi mari kita kembali ke konteks tapas. Nah, tapas ini seperti orang memegang pedang dan menggunakannya sebagai senjata. Oh my goodness. No. Apakah istri Potifar mencoba mengendalikan Yusuf? Artinya di sini saya bilang begini. Buktikan siapa nyonya dan siapa budak. Atau istri Potifar hanya bertekad untuk tidak membiarkannya lolos lagi. Dengar, karena tadi dikatakan, ya toh, dikatakan di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, pada ayat 12 dia udah ini sudah frontal, men. Nah, karena dirayu-rayu nggak mempan, istri Potifar tuhangan, istri Potifar tabrak, men. Istri Potifar, aduh. Dalam nama Yesus, siapa yang masih hidup dengan suami orang, bilang suami itu, pulang kepada istri dan anak-anaknya. Dalam nama Yesus, siapa yang sedang hidup dengan istri orang, bawa pulang istrinya. Dalam nama Yesus, aku perkatakan, kehidupan Allah sedang turun kepadamu hari ini. Oke? Nah, atau istri Potifar hanya bertekad untuk tidak membiarkan dia lolos. Karena rayu tidak mempan. Oh, kali ini kita pegang saja. Kita pegang saja. Nah, kalau hari itu kalau ada tali, dia tali. Kalau ada borgol, dia borgol juga mungkin kali itu Yusuf. Coba sudah lihat ini. Orang kalau lagi nafsu, kesadaran yang normal itu kadang tidak dipakai. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, godaan untuk menjangkau dan merebut mungkin tampak terlalu besar untuk ditolak. Bisa dimengerti. Ketika istri Potifar ini tidak mendapatkan Yusuf, dia rayu hari demi hari. Tidak jebol, men. Ini Yusuf pertahanan boleh juga. Nah, sementara beberapa hari lalu kita bahas tentang Simpson. Diurapi mantap banget, gila. Lahir sebagai menasir Allah. Begitu lihat Delila, patah panggal-panggal. Nah, itu patah, men. Nah, Oke. Nah, apa alasan kita patah, men? Simpson patah. Patah di 3 perempuan. Iya toh. Nah, Anda bisa dengar itu Nona dari Lembah Sorek. Nah, itu ada berapa seri? 3. Nah, itu. Anda bisa dengar itu. Nah, kita kembali ke Yusuf hari ini. Nah, makanya saya bilang, dengar baik. Hai bapak-bapak. Kita semua tidak kebal dengan itu. Apa tuh dosa seks hati ini. Kita semua nggak kebal. Kita perlu berhati-hati. Oke? Gitu. Berapa banyak dari laki-laki yang takut Tuhan, mereka lumpuh karena tergoda dengan lahan yang dipunyai oleh perempuan-perempuan. Hati-hati Bapak Ibu. Mari saya kasih tahu saudara. Nah, dikatakan ini, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan,
Godaan untuk menjangkau dan merebut mungkin tampak terlalu besar untuk ditolak. Oh. Dan ingat baik, untuk orang percaya Tuhan memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, bukan? Tapi untuk istri Potifar, anak ini jangan kasih lewat lagi nih, nggak mau saya nggak mau kasih lewat ini. Ini harus diambil bagiannya. Dikatakan ini dengan jubahnya. Aduh, lihat itu Kejadian pasal 12 toh. Itu jelas sekali. Aduh, ini istri Potifar ini, aduh. Nah, perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata bla bla bla. Oke. Nah, kata Ibrani itu diambil dari kata beget. Nah, beget itu diterjemahkan pakaian. Secara sederhana diterjemahkan pakaian. Digunakan untuk segala hal, mulai dari pakaian orang miskin hingga jubah seorang imam, ya. Kata beget ini dari bahasa Ibrani. Ini beget, ini pakaian. Jadi yang istri Potifar pegang ini beget ini, bajunya Yusuf. Nah, budak Mesir hanya mengenakan pakaian linen paling kasar. Itu budak Mesir. Beberapa terjemahan menyebutnya jubah, pakaian luar, mantel atau pakaian, ya toh? Nah, atau baju. Nyonya Potifar menyambar. Nah, segenggam, artinya ini, genggamannya tuh penuh. Dia megang penuh gairah. Nah, dia menginginkan pria itu, dengar. Istri Potifar, dia menginginkan Yusuf, bukan menginginkan bajunya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah, dia menginginkan Yusufnya, bukan bajunya. Itu yang saya mau bilang. Pendeta itu jubah, pendeta itu baju. Iblis bukan menginginkan pendetanya, jubahnya itu. Iblis tidak ganggu itu. Yang iblis mau manusianya. Bisa dipengerti Bapak Ibu. Anda boleh melayani, oke. Saya dengar, khotbah ini, pengajaran ini, dia datang bukan untuk Bapak Ibu saja, tapi pengajaran ini dia datang untuk saya juga. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa nangkap pesan ini dengan jelas ya. Perempuan ini tidak menginginkan lenan yang kasar. Dia tidak menginginkan budak. Pakaian budak itu. Dia nggak ingin itu. Yang dia ingin siapa? Itu loh. Elok parasnya. Manis sikapnya. Dan disertai Tuhan. Iblis sambar men. Sambar. Gitu. Nah. Itu tuh. Makanya saya mau kasih tahu, kasih ingat. Mari kita saling mengingatkan. Dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya bukan pendeta kudus selangit begitu. Yang tidak bisa menyentuh hal-hal yang duniawi. Saya bisa. Tapi saya tidak mau. Karena saya memikirkan istri anak-anak saya. Saya memikirkan jemaat. Saya memikirkan banyak orang yang mendengarkan pengajaran saya. Dan bagaimana Tuhan percayakan. Biar tetap urapan itu tetap ada. Spirit pengajaran terus ada. Itu yang saya jaga. Nah, lihat. Di mana tadi tuh? Tapi dia, istri Potifar, memutuskan lebih sedikit, tapi berharap lebih banyak. Artinya gini, dia ambil itu jubah hanya sedikit. Dia nggak butuh itu. Yang dia ambil tuh apa? Dia target itu apa? Dia target itu Yusuf. Yusuf menjadi targetnya. Nah, lihat. Dia tidak melihat pakaiannya atau statusmu. Dia akan sambar apa yang bisa dia dapatkan demi memuaskan hasrat nafsunya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapapun yang menyaksikan. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan pesan ini, kirim kepada orang-orang semua tuh yang saudara perlu selamatkan, begitu kah?
Nah, di sini di sini dibilang gini. Istri Potifar ini berkata buat Yusuf gini, ayo tidur denganku. Nah, ini asik. Kita bahas ini dulu. Oke. Tidur denganku. Oke. Ini persis seperti yang dia katakan kepada Yusuf sebelumnya. Oke. Nah, jadi sebelumnya bahasa ini atau kata Ibrani itu sakap, yaitu tidur denganku ini sakap. Nah, kata ini sudah beberapa kali dia ngomong nih, kalau Bapak Ibu baca dari Kejadian pasal 39 tuh ya. Bapak Ibu ketemu kata sakap ini. Nah, kami tidak melihat ada yang kreatif di sini, bisa dimengerti. Jadi gini. Jadi perempuan ini tidak ada yang kreatif, rayu biasa saja, toh? Nah, dia gunakan kata yang sama, sakap. Artinya apa? Jelas. Berhubungan badan, titik. Oke? Nah, nanti saya akan lihat. Bahkan tidak ada upaya untuk merayu dia dengan pesonanya atau menyanjungnya dengan pujian. Bahkan kita lihat di dalam Kejadian pasal 39, kita nggak dapat kayak pujian-pujian dari si siapa nama? Apa tuh namanya? Istri Potifar. Tapi kita dapat, ayo tidur denganku. Nah, sebaliknya tuntutannya cukup eksplisit. Bisa dimengerti. Jadi istri Potifar ini terus terang. Itu kata yang dipakai, eksplisit. Terus terang atau apa? Tidak berbelit-belit. Jadi gini, ada orang-orang tertentu perlu dirayu-rayu. Nah, rayunya istri Potifar to the point. Terus terang, jelas. Tidak ada terjemahan. Jelas. Saya pingin bersetubuh dengan kamu. Nah, beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan ada 3, dikatakan gini. Berbaring dengan saya, 1. Terjemahan lagi gini, bercinta denganku, 2. Kemudian yang ketiga, berhubungan seks denganku. Nah, dalam konteks Ibrani, kata sakap yang berarti berbaring, betapapun singkat pesannya yang disodorkan oleh istri Potifar ini, Yusuf mengerti maksud kata itu. Dan kemudian dikatakan ini, dia segera keluar. Dia segera keluar. Nah, pertanyaannya gini, Yusuf tidak keluar dari kamar. Dengar baik-baik, Yusuf tidak keluar dari kamar. Yusuf keluar dari rumah. Itu jelas banget. Oke? Nah, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-12 tadi, lari keluar. Gitu. Dan berkata bla bla bla. Dan lari keluar rumah. Sebentar. Nah, rumah orang Mesir itu ada di tepi sungai Nil. Ini dapat membantu kita membayangkan Yusuf saat dia melarikan diri dan lari keluar. Sekarang begini. Pria ini, Yusuf ini, dia kehilangan baju udah 2 kali nih. Waktu dengan saudara-saudaranya dia kehilangan jubah yang indah. Sekarang dia kehilangan baju lagi. Di tangan perempuan yang bakalan fitnah dia nih. Saudara bisa bayangin coba. Dengan saudara-saudaranya dia kehilangan jubah kasih sayang, jubah perhatian. Tapi di rumah ini dia kehilangan jubah pekerjaan. Statusnya dia sebut saja begitu. Atau potensi dia apalah gitu. Diambil sama istri Potifar. Dan kita tahu dia sudah nggak kerja lagi. Nah, tetapi Yusuf masih berpakaian lengkap dalam hal paling penting. Ini keren banget. Ini kalimat yang saya punya nih. Tetapi Yusuf masih berpakaian lengkap
dalam hal yang paling penting dari apa yang pernah hilang. Jubah maha indah dan dan baju pakaian yang diambil oleh istri Potifar. Yesaya 61 ayat 10 dikatakan begini. Karena Yusuf telah mendandani aku, karena Tuhan telah mendandani aku dengan pakaian keselamatan dan mengenakan aku jubah kebenarannya. Wow. Tuhan Yesus kiranya tolong saya pribadi, Tuhan tolong kita semua untuk kami terus hidup menyenangkan Tuhan, terus mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita. Nah, Yusuf lebih pintar dari itu. Dia tidak meninggalkan ruangan begitu saja. Tapi dia meninggalkan gedung atau rumah. Wow. Kalau tinggalkan kamar, tetap ada satu atap. Bisa dimengerti. Dia keluar rumah. Gitu. Dia keluar dari rumah. Apa nilai moral dari cerita ini? Bahkan gadis nakal atau nyonya nakal pun tidak bisa mengakali Tuhan kita yang baik. Ngerti Bapak Ibu? Nah, dengar baik Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya kalau ngomong ini ngomong apa adanya. Anda nggak bisa serumah, maaf nih, dengan pelacur. Nggak bisa, men. Buat saya ini buat saya. Berarti ini istri Potifar ini, dia bermasalah dengan yang satu ini. Dia bermasalah. Kenapa saya berani mengatakan bahwa dia ini bermasalah? Karena setiap hari dia dirayu. Si Yusufnya dirayu. Berarti orang ini bermasalah. Dan saya harus pun mengatakan bahwa di sisi lain, saya tidak menyalahkan si istri Potifar. Di sisi lain ya. Berarti suaminya Potifar ini karena saking sibuk urus kerajaan Mesir, saking sibuk urus mengawal raja, sampai dia lupa memberikan apa yang menjadi perhatian istrinya. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Halo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dengar baik ini ya. Beberapa dari Anda yang sudah menikah harus punya waktu khusus dengan suami dan istri. Bahkan ketika kamu punya anak pun tetap harus memiliki waktu khusus antara suami istri. Kamu nggak bisa. Nah, kamu dengar. Waktu belum punya baby, masalah beda. Begitu punya baby, masalah lagi beda. Sebelum punya baby, Anda masih bisa ke gereja dengan bebas. Tapi setelah punya baby menjadi alasan untuk kamu tidak ke gereja. Sebelum kamu punya baby, kamu bisa bikin banyak hal. Tapi setelah punya baby, kamu udah gak bisa bikin banyak hal. Terbatas ruang lingkupmu. Itu sebabnya saya mau katakan, sebelum dan sesudah punya baby, saya pun harus katakan, kualitas sebelum punya baby dan kualitas sesudah punya baby harus sama untuk menghabiskan waktu dengan pasangan kita. Nah, kita harus keluar. Oke? Komitmen keluar dari rumah itu adalah komitmen integritas. Resiko dibuang. Risiko dilupakan. Tidak ada kompromi di dalamnya. Yusuf tidak ingin sakiti hati Tuhan dan Potifar tuannya. Ingat itu baik-baik. Yusuf tidak mau menyakiti hati Tuhan dan suami perempuan ini. Itu sebabnya saya mau kasih tahu. Kita harus lari keluar. Oke? Bukan jalan. Kenapa Alkitab menggunakan Yusuf lari keluar? Coba lihat. Mana. Lari keluar.
Dia bukan jalan. Kalau Anda jalan, ada indikasi Anda masih terlena. Anda masih ingat apa yang dilakukan oleh istri Potifar. Bisa dimengerti. Lari tamang. Lari teman-teman. Hai Bapak Ibu, lari. Coba bilang buat istrimu, Mama, saya akan lari kepadamu. Saya akan lari kepadamu, hai istriku. Dan aku akan lari juga dari semua godaan-godaan yang disodorkan istri Potifar. Yusuf masuk di kelas yang baru. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Dia masuk ke kelas yang baru. Dan kelas yang baru ini kita akan bahas dia di esok hari. Ya. Dan saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan mau terlena Bapak Ibu. Kita semua sini bukan orang kuat. Kita semua sini punya problem. Kita punya problem dengan yang satu itu. Ingat baik, kita nih laki-laki. Nah, berdasarkan beberapa penelitian, laki-laki itu otaknya dipenuhi seks terus. Setiap 4 menit sampai 6 menit gitu. Otaknya cuma barang itu aja. Udah gak ada lain-lain lagi. Gitu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita berhati-hati. Mari kita ambil sikap hidup seperti Yusuf. Dan status Yusuf telah berubah sekali lagi. Dia telah pergi dari menjadi anak kesayangan ayahnya untuk menjadi budak favorit. Kemudian atau favorit eksekutif. Dan sekarang dia akan masuk pada hal berikut adalah tahanan favorit. Besok kita akan bahas itu, tahanan favorit. Ini keren banget. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Poin kedua dari pemberitaan kita hari ini adalah berbuah melalui tuduhan palsu. Yusuf tidak langsung menyerah, bos. Dia dipenjarakan. Nah, ini kelas berikut lagi nih. Dia masuk kepada kepemimpinan berikut. Dan doa saya dari tempat ini, kiranya Bapak Ibu terus mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Maju terus di dalam Tuhan. Kenali Tuhanmu. Jangan menghabiskan waktumu hanya untuk mengurusi keinginan dagingmu saja. Berhenti di situ. Dan mari kita lakukan sesuatu buat Tuhan di dalamnya. Dan saya sangat percaya sekali untuk hal-hal yang luar biasa itu bakalan datang dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Saya menyapa dulu untuk Bapak Gilbert Kainama. Ini laki-laki sadap, ini dia baru join hari ini. Gilbert, apa kabar Nyong Mani? Salam buat istri tercinta ya. Gilbert, pulang, peluk istri, cium-cium dia, sayang-sayang dia, oke? Begitu. Nah, Ibu Lin Teubiulu, apa kabar? Salam buat Bapak Cak, oke. Ibu Gilian Patika Walerik, aduh mantap betul Ella, apa kabar Ella? Mensano, dia tidak pakai cigulu-cigulu lah, tembak langsung. Oh iya, berarti istri Potifar nih pemain ya, pemain. Nah. Mensano, oke. Ocha Latumahina, apa kabar? Aduh, haleluya. Oke. Rosalina Ocha Soplera, apa kabar? Oke. Bapak Dona Ronald Francois Watimena, Ibu Mona Saetapi. Ibu Mona, selamat ya buat cucu terkasih sudah lahir ya. Dan Bapak Yosef Syekh Adam, aduh, hari ini Bapak Yosef Syekh Adam kita bahas tentang Yusuf ini. Aduh, ini kalau ada Ibu Ans Adam, woi dia pasti tambah senang itu karena nama suaminya disebut-sebut terus ini.
Bapak Riko Mail juga, Tuhan berkati. Koce Tenu, Bapak Leon Elwarin, aduh Bapak Leo, apa kabar? Salam hormat buat istri Ibu Mike Tulak, apa kabar? Dan Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, aduh mantap. Ibu Yola, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Bapak Hendrik LTC, ya, Tuhan berkati. Bapak Markus Leatemia Marikar, waduh. Bapak Davito Robi, Bobby Risakota, Tuhan memberkati. Bapak Yonatan Edi Herjawan, aduh. Bapak Yonatan, salam hormat buat Ibu Email. Maju terus di dalam Tuhan, tetap berapi-api, dan Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pisah, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Roh Kudus yang baik, kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk kelahiran dari cucu terkasih dari Ibu Mona Sahetapi. Bersyukur untuk Tuhan menjaga dan memelihara, mengurapi dan menguduskan. Dan berterima kasih juga untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Ibu Mona bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah Tuhan kemanapun mereka pergi. Dan tangan yang sama aku perkatakan mujizat Bapa terjadi. Terjadi dalam nama Yesus. Aku perkatakan rahim terbuka. Seperti Tuhan memberkati cucu, memberkati dari Oma Mona Sahetapi, Tuhan yang sama memberkati juga rahim para ibu yang sedang menyaksikan program ini. Aku perkatakan rahim terbuka untuk Ibu Email dan Ibu Ans. Aku perkatakan dalam nama Yesus. Seperti Tuhan memberkati Hana, Rahel, Sarah. Demikian Tuhan yang sama memberkati rahim dari para ibu yang sedang mendengarkan pesan ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Aku memberkati dalam nama Yesus, hikmat Allah turun bagi semua kami di tempat ini. Bapa yang baik, memberkati Pak Cak Tehubilu dan Ibu Lin. Terima kasih untuk orang tua rohani yang terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dan dari tempat ini Tuhan, aku berdoa buat saudara laki-laki kami Gilbert Kainama. Tuhan pakai Gilbert dimanapun Gilbert berada, Tuhan urapi Gilbert. Buat Gilbert semakin bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Dan aku berdoa untuk saudara laki-laki kami Mensano. Tuhan kiranya hikmat, kecerdasan dan kemampuan Allah turun dalam kehidupan Mensano, istri dan anak-anak. Bahkan keluarga besar yang ada di rumah diberkati lewat kehidupan Mensano. Tangan yang sama turun buat Ella Rum. Aku perkatakan Ella dalam nama Yesus. Mata kakinya diperkuat. Hikmat Allah ditambahkan kepada anak perempuan ini. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa memberkati Ella di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tangan yang sama memberkati Bapak Jonathan Heriawan. Tuhan berkati bersama dengan Ibu Email. Aku perkatakan Tuhan mujizat Bapak terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai informasi tambahan buat Bapak Ibu semua. Saya mencoba untuk menghubungi salah satu pendengar FM kita. Saya lupa waktu itu di seri keberapa dari FM ini. Waktu saya mengundang Bapak Ibu untuk arahkan tangan dan berdoa dan memberkati rahim para ibu yang pengen punya baby. Dan salah satu waktu itu hadir namanya Ibu Enda. Nah Ibu Enda ini sudah 10 tahun menikah tapi belum punya baby. Dan waktu saya sempat bahas tentang yang namanya Hana. Hana mengandung. Itu saya nggak tahu itu seri keberapa itu. Nah jadi waktu saya bahas itu, waktu kita arahkan tangan dan berdoa dan memberkati. Dan hari ini, kemarin saya di SMS dan dikirimin foto tes kehamilan begitu yang terjadi. Dia sudah hamil dan Ibu Enda hamil. Dan saya bilang, Ibu Enda boleh nggak bisa
bisa bersaksi di FM begitu kah? Gitu nah. Gitu. Dia bilang, Pak Fendi, tunggu ya bulan depan kalau kita sudah ulang tahun 10 tahun, saya pengen saksikan kemuliaan Tuhan. Nah, gitu. Jadi maksud saya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berharap menantikan janji Tuhan, terus bersabar, terus berdoa. Dan Bapak Ibu jangan khawatir dan tawar hati, terus. Dan seperti kemarin saya bicara, lalu saya bilang, Enda coba kamu dengar yang kemarin, karena saya singgung tentang Rahel. Karena Rahel setelah Dina lahir, langsung Lea sudah gak punya anak lagi. Kemudian Yusuf dan Benjamin lahir. Lalu Rahel mulai bilang, Tuhan tambah lagi dong. Nah, saya bilang, awas. Habis setelah satu ini akan muncul yang lain lagi. Nah, kamu bisa setiap tahun ada ini. Begitu. Jadi pokoknya berdoa, taruh imanmu, kamu percaya bahwa Tuhan bisa lakukan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Dan ingat baik, Tuhan baik. Saya berharap suatu waktu nanti Ibu Enda bisa join dengan kita di acara ini untuk live supaya Bapak Ibu bisa dengar langsung dari beliau ya, bukan dari saya, begitu. Oke, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Dengar, di luar sana, ya ibu-ibu, saya titip pesan buat ibu-ibu. Ibu-ibu, maaf ya saya ngomong nih ya, jaga suamimu baik-baik, oke? Itu. Kalau dia pulang kerja, peluk-peluk dia, sayang-sayang dia, cium-cium dia, gitu. Nah, kalau dia capek, taruh. Bikin teh begitu kah, buat teh gitu, goreng pisang, bikin dia senang, gitu. Karena di luar, dia berperang itu berat juga Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, Bapak-bapak, buat juga istrimu di rumah menjadi segar. Dalam pengertian, bawalah hasil keringatmu. Bukan hasil korupsi, bukan hasil-hasil dari kejahatanmu. Tapi hasil dari berkat dan usaha kerjamu. Tuhan memberkati. Biarlah rumah tangga kita masing-masing diberkati dan penuh dengan berkat Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di esok hari dalam topik yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.